rumah aja kan. Sebagaimana yang kita ketahui, sehubungan dengan himbauan dari pemerintah Indonesia dan kantor pusat teritorial Gereja Balata Selamatan Indonesia, kami Gerakan Pembawa Solo Korop 1 Palu mengadakan ibadah ini dan membagikan kepada rekan-rekan pembawa Solo yang berada di rumah aja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kau menyediakan yang
Sekali lagi kami mengatakan Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau. Sekali lagi kami mengatakan Kau Allah yang setia, setia, Kau mulia, apakah ada kesempatan bagi kita untuk berdoa. Kita mau bersyukur buat apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Saat-saat ini kita melalui begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah. Tapi melalui pujian ini kita mengatakan bahwa Dia Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu ada buat kita. Mari kita bersyukur buat semuanya itu. Mari juga kita bersyukur buat keadaan yang sudah terjadi pada akhir-akhir ini dalam bangsa kita. Mungkin saat ini kita dilanda ketakutan, tapi satu yang kita mau yakini, satu yang kita mau percaya, bahwa Tuhan ialah Allah yang setia dalam kehidupan kita. Mari melalui kesempatan ini saya mengajak kita semua, mari kita bersyafaat, bersaat teduh untuk bangsa kita, sehingga bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Setiap wabah, khususnya untuk virus corona, kita mau berdoa supaya Tuhan yang pegang kendali atas bangsa kita. Ketika kita mau berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka kita meyakini dan kita percaya bahwa bangsa kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami menaikkan syukur atas setiap perbuatan Tuhan, Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia dalam satu kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Malam hari ini kami mengucapkan berkat atas Indonesia Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan memenuhi Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan datang bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa
tengah problema yang harus dihadapi, kami yakin dan percaya bahwa hati-Mu ada di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Mari kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana, Dia tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah melupakan kasih setia.
Rekan-rekan GPS yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengar bagian firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepada Tuhan saat ini. Kami tahu tidaklah mudah untuk kami bisa mencerna firman-Mu, apalagi di saat sulit seperti ini. Namun kami mohon supaya Roh Kuduslah yang menguasai hati dan pemikiran kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, sungguh kami dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami di masa-masa ini. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Bapa, kami siap mendengar. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan GPS yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya diberi tema oleh Badan Pengurus Gerakan Pembawa Suluk mengenai pengharapan di tengah bahaya. Pengharapan di tengah bahaya. Mari kita lihat bagian firman Tuhan dalam Matius 8 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Matius 8 ayat 23 sampai ayatnya ke-27 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Angin ribut diredakan. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Rekan-rekan muda yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun kita pasti setuju kalau saudara dan saya sedang berada pada masa yang sulit, saat dimana semua menjadi serba berbeda dengan biasanya. Mewabahnya virus COVID-19 akhirnya membuat segala sesuatu berubah. Mulai dari kebiasaan kita yang dulunya kita jarang-jarang cuci tangan, saudara-saudara. Sekarang setiap mau masuk rumah, saya pun jadi rajin cuci tangan. Tadinya kita ibadah dalam satu perkumpulan, tetapi kini untuk sementara waktu dengan situasi yang telah dipertimbangkan, maka kita beribadah di rumah. Banyak yang berubah, saudara-saudara. Dan tanpa disadari, baik saya maupun saudara-saudara, kita semua akhirnya menjadi sedikit khawatir, bahkan mungkin lebih sedikit khawatir untuk kondisi ini. Saudara-saudara, saya merasa bahwa hal ini sangat wajar, sebab dari teori penyebaran virus ini, kita tidak tahu siapa yang penderita dan bisa jadi kita atau orang lain itu dapat menjadi pembawa virus. Nah, tetapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini baik di media massa, elektronik maupun media sosial, banyak sekali menyajikan perkembangan fakta terkini tentang kasus corona di Indonesia maupun di dunia. Dan secara tidak sadar, hal ini kemudian menjadi konsumsi berita yang tiap hari saudara dan saya saksikan.
Ada berita mengenai orang yang meninggal, ada yang sedang dikarantina, ada juga yang ditetapkan positif mengidap virus ini. Bahkan beredar banyak video di mana orang-orang jatuh pingsan ketika ada di jalan, saudara-saudara, akibat dari penyakit ini. Nah, kira-kira dengan konsumsi rutin berita-berita seperti itu, maka jangankan saudara, saya pun saudara-saudara akhirnya menjadi takut dengan kematian akibat dari virus ini. Namun dalam 2-3 hari belakangan ini, saya begitu diberkati dengan salah seorang anak Tuhan yang saat ini sedang menjalani masa isolasi. Saya tidak usah sebutkan namanya. Tetapi saudara-saudara, saat ini anak Tuhan tersebut sedang menunggu hasil pemeriksaan dari lab terkait dengan COVID-19 ini. Nah, saudara-saudara, anak Tuhan ini selalu saja berbicara mengenai kehidupan. Dia bicara mengenai iman, dia bicara mengenai pengharapan, bahkan dia bicara mengenai jaminan pemeliharaan Tuhan. Sejenak saya berpikir ini kondisi yang begitu terbalik. Kenapa? Saya yang sehat kadang berpikir mengenai kematian akibat virus ini dan dilanda ketakutan. Sedangkan anak Tuhan yang saya maksud tadi, yang notabene sedang diisolasi, justru berpikir tentang kehidupan dan pengharapan. Maka saya memutuskan saudara-saudara untuk mengubah juga pola pikir saya, supaya saya tidak bicara mengenai kematian, tetapi saya bicara mengenai kehidupan dan juga pengharapan. Nah, rekan-rekan GPS yang diberkati Tuhan, ide utama yang ingin saya diskusikan dalam khotbah ini, bahwa iman Kristen kita itu tidak pernah berhenti pada bahaya. Iman Kristen kita itu selalu mengarah kepada pengharapan. Pertanyaannya, apa dasar kita, apa dasar iman kita, supaya meskipun dalam bahaya, termasuk dalam kondisi sekarang, saudara dan saya punya pengharapan kehidupan. Mari kita lihat bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang pertama, saudara-saudara, ayatnya ke-23. Ayat 23 berkata begini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Hal yang pertama yang saudara dan saya harus imani adalah kita punya Allah yang hadir. Kita punya Allah yang hadir. Saudara-saudara, awal dari semua kisah yang indah dalam Alkitab selalu dimulai dengan kehadiran Allah. Sebaliknya, banyak kisah juga yang menyatakan dengan jujur dan tegas bahwa tanpa Allah yang hadir, maka keadaan menjadi buruk. Meskipun juga kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa bukti kehadiran Allah itu harus ditandai dengan perolehan kebaikan semata. Namun saya ingin mempertegas bahwa Allah hadir dalam setiap kondisi kehidupan manusia. Nah, menarik untuk memperhatikan ayat ini. Kalau kita perhatikan ayat ini, yang naik lebih dahulu ke dalam perahu adalah Yesus dan murid-muridnya ikut. Yesus naik dulu, kemudian murid-muridnya ikut. Bukan murid-murid yang naik dulu dan Yesus ikut. Ini beda, sangat berbeda maknanya. Dan saya rasa ini ada korelasinya dengan Yesus yang kemudian meredakan angin ribut tersebut. Murid-murid ikut Yesus, artinya perjalanan mereka saat itu adalah perjalanan kepengikutan. Saudara, ini menjadi penting untuk kita pahami. Kenapa? Sebab dalam perjalanan kepengikutan, sesungguhnya semua resiko baik buruknya adalah tanggung jawab pemimpin perjalanan. Maka dari sini kita paham benar, ketika angin ribut datang, Yesus harus menenangkannya, sebab Dia yang bertanggung jawab untuk keseluruhan perjalanan tersebut. Sekarang mari kita lihat apa relevansinya bagi kita. Gerakan Pembawa Suluk. Ini masa yang penting untuk kita melihat lagi keseluruhan perjalanan kita. Apakah perjalanan masa muda kita adalah perjalanan kepengikutan, atau justru adalah perjalanan yang mengikut sertakan saja? Ini beda tipis perbedaannya. Dan seolah-olah sama, saudara-saudara. Maka kita harus uji. Alkitab bilang segala sesuatu harus diuji dan pegang apa yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Standar pengujian itu Alkitab, saudara-saudara. Jadi kalau ada yang baik, itu belum tentu benar. Dan kalau ada yang seolah benar, belum tentu juga sesuai dengan standar Alkitab. Maka saya selalu menekankan biarlah Alkitab yang bicara bagi konteks, dan pastikan jangan sampai konteks yang kita cari-carikan ayatnya. Kita kembali kepada masalah ikut serta. Nah, perjalanan kehidupan yang benar adalah kepengikutan kita. Saya ulang, perjalanan kehidupan yang benar sebenarnya adalah kepengikutan kita. Namun kadang ini menjadi terbalik, saudara-saudara. Tuhan, saya mau jalan yang ini, sertai saya. Nah, hal ini terdengar baik, tapi ini bukan standarnya. Harus Tuhan yang kita ikut. Coba lihat berapa banyak orang muda yang datang ibadah hanya karena ikut kemauan pacarnya. Berapa banyak orang muda yang ikut ibadah hanya supaya punya alasan yang baik kepada orang tua, supaya keluar dengan pacarnya. Kalau karena minta izin di hari-hari lain, saudara-saudara pasti tidak dapat izin orang tua. Maka gereja adalah alasan yang tepat untuk bisa keluar dengan pacarnya. Berapa banyak pelayan musik yang melayani kemudian ikut egonya supaya kelihatan hebat, saudara-saudara. Berapa banyak orang-orang Kristen yang memilih
khotbah-khotbah berkat saja jauh lebih menarik daripada khotbah-khotbah yang menyingkapkan dosa. Saudara-saudara, hidup komunitas sakramen itu adalah hidup yang mengikut Tuhan. Dalam waktu perenungan ini mari kita lihat kembali. Apakah pelayanan kita, apakah hidup kita, apakah pikiran kita, apakah perjalanan hidup kita adalah murni ikut Tuhan, atau kita punya fokus lain dan kita minta Tuhan ikut saya. Saudara-saudara, jangan sampai justru kita yang mau jadi pemimpin atas Tuhan. Biarkan Tuhan yang pimpin perjalanan ini. Jika Tuhan Yesus yang menjadi kepala perjalanan hidup kita, maka segala resiko itu ada dalam tanggung jawabnya. Nah, saudara-saudara, di tengah wabah ini kita punya pengharapan bahwa segala resiko itu ada dalam kemudi Tuhan. Sebab hidup kita mengikuti Dia, dan Allah hadir menjadi pemimpin perjalanan kehidupan kita. Itu yang pertama. Untuk kita punya pengharapan kehidupan di tengah bahaya, saudara-saudara, kita harus mengerti dengan benar bahwa Allah kita hadir sebagai pemimpin untuk perjalanan kita. Yang kedua, saudara-saudara, iman kita itu tidak pernah berhenti pada bahaya, tapi iman Kristen itu selalu mengarah kepada pengharapan. Pertanyaannya, apa dasar iman kita supaya meskipun saudara dan saya saat ini sedang ada dalam bahaya, tapi kita punya pengharapan kehidupan? Hal yang kedua, kita lihat ayatnya ke-24. Ayat 24 berkata demikian. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Hal yang kedua, apa yang harus kita imani supaya kita punya pengharapan kehidupan di tengah bahaya, yaitu saudara dan saya harus mengimani bahwa Allah kita tidak kalah cepat. Rekan-rekan gerakan pembawa suluh yang dilindungi Kristus, seperti halnya kita semua, saya pun telah beberapa kali membaca bagian firman Tuhan ini. Tapi saat saya mempersiapkan khotbah ini, mata saya tertuju pada satu kata, yakni sekonyong-konyong. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, kata sekonyong-konyong diartikan sebagai tiba-tiba. Kalau saya mau membahasakannya mungkin seperti ini: sesuatu yang terjadi dengan sangat cepat meskipun dalam ketidaksiapan. Nah, melalui pengertian tersebut kita paling tidak punya gambaran bahwa murid-murid tidak sama sekali siap, tidak sama sekali tahu waktu angin ribut mau datang. Dan anehnya Yesus tidur. Saudara-saudara, saya mencoba memahami arti teks ini, sebab dalam beberapa Injil sinoptik pun kisah ini adalah satu-satunya data yang menyebutkan Yesus tidur. Tidak ada bagian lain atau kisah lain dalam cerita Alkitab, dalam kisahnya Yesus tidur, selain dalam kisah angin ribut datang. Saya berpikir, kok bisa Yesus tidur padahal angin ribut ini sementara berkecamuk? Kok bisa Yesus tidur padahal dari Markus 4 ayat 37 kita tahu perahu mulai penuh dengan air. Ditambah lagi perahu pasti goncang karena gelombang. Yesus tidur, saudara-saudara. Saya rasa sehebat apapun kita tidur, kalau orang Palu bilang semata busu apapun engkau, pasti terbangun kalau ada goncangan. Apalagi orang Palu, saudara. Kalau tiba-tiba tidur kemudian ada gemuruh dari dalam tanah, orang sudah tahu pasti mau gempa itu, cepat bangun keluar rumah. Tapi beda dengan Yesus, dia tidur, saudara. Ini agak sedikit paradoks, bertentangan dengan pernyataan dalam Mazmur bahwa Allah kita tidak terlelap, Allah kita tidak tertidur. Tapi coba lihat, waktu Yesus tidur, perahu mulai penuh dengan air. Tiba-tiba, sekonyong-konyong, air masuk ke dalam perahu saat Yesus masih tidur. Artinya, saudara-saudara, lebih dulu air masuk daripada Yesus bangun. Sepertinya Yesus kalah start dengan air. Bahaya di depan mata. Tapi benarkah Yesus kalah start? Ada satu iklan sepeda motor yang terkenal, saya baca bilang begini: lu boleh start duluan, gue finish duluan. Kalau saya bisa pinjam istilah ini, masalah atau bahaya boleh start duluan, tetapi Allah kita finish duluan, saudara-saudara. Berjalan ikut Yesus bukan masalah start belakangan, tapi ini tentang Allah yang tidak pernah kalah cepat dalam rancangan damai sejahteranya. Apa relevansinya bagi kita, saudara-saudara? Kalau kita lihat berita, kita lihat kondisi COVID-19 saat ini sekonyong-konyong, tiba-tiba menguasai dunia. Tiap hari ada yang kena, tiap hari ada yang meninggal, tiap hari ada yang positif. Dan tidak sedikit orang mulai bertanya, di mana Allah yang berkuasa itu? Kenapa dia belum juga bertindak padahal korban sudah berjatuhan? Kenapa terlalu lambat Tuhan turun tangan? Saat ini saya ingin mengingatkan kita kembali akan iman kita. Dan ini bukan hal yang baru yang kita dengar. Sudah lama kita pegang iman ini, bahwa Allah tidak akan pernah kalah cepat dengan penyebaran COVID-19 ini.
COVID-19 boleh start duluan saudara-saudara. Namun dalam waktu Allah, wabah ini akan segera berakhir. Iman Kristen tidak akan berhenti pada wabah. Kita akan segera menyaksikan damai sejahtera bagi dunia. Jangan pernah ragukan Allah yang tidak pernah kalah itu. Ada satu pepatah lama yang pernah saya baca dalam sebuah buku. Banyak orang saat ini meragukan apa yang dia imani dan mengimani apa yang dia ragukan. Saya ulang. Banyak orang saat ini meragukan apa yang dia imani dan mengimani apa yang dia ragukan. Hati-hati saudara-saudara. Iman kita bukan untuk diragukan. Sambil saya juga mengingatkan, jaga jarak. Patuhi protokoler kebersihan dan pencegahan COVID-19. Supaya baik saya dan saudara yang menyaksikan khotbah ini, kita akan bersama ada di finish wabah ini dan menyaksikan kemenangan Allah kita. Seraya kita memakai tangan kita yang sudah sering kita cuci ini untuk memuji Allah yang tidak pernah kalah cepat. Ini iman kita. Itu yang kedua. Kita bisa punya pengharapan kehidupan di tengah bahaya kalau saudara dan saya mengimani bahwa Allah kita tidak pernah kalah cepat. Yang terakhir saudara-saudara, iman Kristen itu tidak pernah berhenti pada bahaya. Kita harus mengerti itu. Iman Kristen selalu berhenti atau mengarah kepada pengharapan kehidupan. Pertanyaannya, apa dasar iman kita? Supaya meskipun saudara dan saya ada dalam bahaya, kita punya pengharapan kehidupan. Ayat yang ke-27 bilang begini. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Hal yang ketiga saudara-saudara, apa yang harus kita imani? Kita punya Allah yang ditaati oleh apapun. Ditaati oleh apapun. Rekan-rekan muda, kalau kita baca Alkitab dengan teliti, kuasa Yesus ketika dinyatakan, itu selalu menimbulkan efek heran bagi yang menyaksikan dan merasakan. Heran itu sebenarnya adalah respon atas hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Nah, dalam teks ini, ketaatan angin dan danau pada Yesus melahirkan respon heran. Saya akhirnya menemukan hal yang serius. Dan saudara harus tahu ini. Segala otoritas apapun di dunia ini sesungguhnya tunduk pada Yesus. Entah itu manusia, entah itu alam, entah itu roh-roh di udara, tunduknya pada satu pribadi. Dan pribadi itu kita kenal, dia juga kenal kita. Pribadi itu kita miliki dan dia memiliki kita. Namanya adalah Yesus Kristus. Jika orang heran akan kuasa Yesus, di mana semua orang tunduk kepadanya, maka saya heran kalau ada orang muda, orang Kristen yang tidak tunduk pada Kristus. Ini hal penting untuk kita renungkan. Beberapa waktu yang lalu dalam postingan status saya menuliskan hal ini. Lebih darurat terputusnya fungsi persekutuan kita selama beberapa minggu daripada corona. Mengapa saudara-saudara? Sebab dengan tidak beribadah di gereja, kita merasa kehilangan ibadah kita, saudara-saudara. Dan kita melupakan bahwa keseluruhan hidup ini adalah ibadah. Maka tidak sedikit orang percaya jadi malaikat di hari Minggu, tapi dari Senin sampai Sabtu dia jadi pengacau. Tidak sedikit orang Kristen saudara-saudara yang begitu manis senyumnya, tetapi busuk perlakuannya. Tidak sedikit orang Kristen yang berjabatan tangan di gereja, tapi saling menjatuhkan bahkan menyindir sesamanya setiap hari. Darurat menurut kita tidak ibadah di gereja, tapi kita tidak mampu melihat bahwa bahaya kehilangan persekutuan dengan Tuhan dan orang percaya dalam konteks penuh. Saya ulang ini. Dengar ini baik-baik. Menurut kita darurat kalau kita tidak ibadah di gereja. Tapi menurut kita juga tidak darurat kalau kita kehilangan persekutuan tiap hari dengan orang percaya dan Tuhan. Ini bahaya saudara-saudara. Maka lewat khotbah ini saya mengajak kita. Mari kita menundukkan kembali hidup kita di dalam anugerahnya. Hidup Kristen bukan tentang seberapa banyak ayat yang saudara posting. Hidup Kristen adalah tentang seberapa besar kita menghidupi firman itu. Hidup Kristen bukan tentang seberapa banyak ibadah seremonial yang saudara ikut tiap hari atau tiap minggu. Tetapi ini tentang bagaimana saudara dan saya paham bahwa setiap detik dan detil kehidupan kita adalah penundukan di bawah kehendak Allah. Maka sangat mengherankan jika sebagai orang percaya kita kehilangan makna esensi peribadahan yang benar kepada Allah. Saya ulang, makna esensi peribadahan yang benar terhadap Allah. Gereja sedang diuji, kepalsuan sedang dimurnikan, ibadah sedang dievaluasi. Maka jika Allah mengizinkan wabah ini berakhir, biarlah saya juga saudara-saudara berbalik dari ibadah kita yang mulai dipadati dengan hal-hal jasmania itu, dan kita mengembalikan ibadah pada porsi kebertundukan di bawah kehendak Allah.
iman kita, segala sesuatu tunduk di bawah kaki Yesus. Maka sebelum wabah corona ini berakhir, sebentar lagi, demikian iman kita. Mari kita perbaiki ketaatan kita di hadapan Allah. Ini pembelajaran bagi kita. Ini pembelajaran bagi seluruh dunia. Mari bersihkan hati. Mari bersihkan pikiran. Mari perbaiki relasi. Mari perbaiki kasih kita. Sehingga waktu wabah ini berakhir dan gereja dibuka lagi untuk kita beribadah bersama-sama, maka kita akan memasuki bait Allah yang kudus itu dengan hati yang kudus, dengan pikiran yang kudus, dengan hidup yang kudus. Tetapi tidak hanya itu, saudara-saudara. Kita mampu membawa persekutuan yang kudus itu ke dalam dunia tempat kita hidup. Sehingga waktu orang lain melihat kita, orang akan mengingat tentang Yesus. Saudara-saudara, akhirnya iman Kristen tidak pernah berhenti pada bahaya. Iman Kristen selalu mengarah kepada pengharapan. Apa dasar imannya? Supaya meskipun dalam bahaya kita punya pengharapan. Yang pertama, kita punya iman bahwa Allah yang hadir, Dia hadir sebagai pemimpin perjalanan hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, kita punya iman bahwa kita punya Allah yang tidak kalah cepat mengerjakan finish damai sejahtera bagi kita. Dan yang ketiga, kita punya iman bahwa kita punya Allah yang segala otoritas dunia ini tunduk kepadanya. Semoga Tuhan akan tolong kita untuk memegang pengharapan ini di tengah bahaya. Di tengah bahaya yang sedang kita hadapi, di tengah penyebaran wabah virus ini, kita terus punya pengharapan kehidupan. Sebentar lagi wabah ini akan selesai. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut kemenangan Tuhan yang dinyatakan bagi umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, sebab di tengah ketakutan, di tengah kebingungan, Engkau ada untuk menjawab kami. Maka kami mohon supaya kami terus punya iman, pengharapan, kehidupan meskipun di tengah-tengah adanya bahaya. Hamba terus juga berdoa bagi kami semua, orang-orang muda, umat-umat Tuhan yang menyaksikan acara ini. Hamba mohon supaya Allah terus menyatakan perlindungan-Mu bagi kami, sehingga Tuhan kami boleh melewati wabah ini bersama, dan kami boleh menyaksikan iman kami bahwa Allah kami Allah yang perkasa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus berdoa biarlah Allah memberkati gerakan pembawa suluk Korab Satu Palu. Ini doa kami Bapa, syukur kami. Demi nama Yesus firman hidup itu kami berdoa. Amin. Untuk pengumuman kegiatan gerakan pembawa suluk Korab Satu Palu, OMP dan ibadah GPS untuk beberapa saat ditiadakan, tetapi kami mengajak rekan-rekan pembawa suluk yang di rumah aja untuk tetap bergabung beribadah bersama dengan kami hari Jumat minggu depan jam 7 malam. Untuk info selengkapnya kalian bisa cek official akun GPS Korab Satu Palu di bawah ini, dan kami juga tetap mengajak rekan-rekan sekalian untuk turut berdoa bersama kami. Kami memiliki pokok doa di jam 12 dan jam 6 sore setiap harinya untuk didoakan. Di akun official kami kalian juga bisa lihat, dan kami mengajak teman-teman untuk hari Sabtu, tiap hari Sabtu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore untuk kita mengadakan ibadah puasa. Mungkin itu saja pengumuman dari kami. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan di rumah